Gadis kecil ini adalah pasien termuda di rumah sakit jiwa sejak 8 tahun lalu. Ibunya dikurung oleh pamannya yang tergila-gila pada kecantikannya. Gadis kecil itu pun hidup di rumah sakit jiwa sejak saat itu. Dan hari ini adalah hari ia resmi keluar dari rumah sakit. Sang ibu khawatir anaknya tidak bisa bertahan hidup sendirian di luar. Maka ia berpesan agar gadis itu segera mencari ayahnya. Kebetulan saat itu, seorang CEO sedang menggelar konferensi pers secara nasional untuk mencari gadis kecil yang dulu menyumbangkan darah setelah kecelakaan mobil. Dia mengatakan bersedia memberikan imbalan besar sebagai rasa terima kasih. Tiba-tiba gadis kecil itu muncul dari kerumunan, langsung memanggil CEO dengan sebutan ayah. CEO pun tampak terkejut. Dia mengaku tidak pernah menikah dan tidak mungkin punya anak. Lalu dia langsung menulis cek $1 juta, memintanya ambil uang itu dan segera pergi. Saat itu adik perempuan CEO datang menghampiri gadis kecil itu. Dia memperingatkan bahwa berbohong akan mendapat hukuman. Namun gadis kecil itu dengan tegas mengatakan dirinya tidak berbohong. Melihat keteguhannya, adik CEO pun mengusulkan agar mereka lakukan tes darah ke rumah sakit. Lalu menyuruh gadis kecil itu pulang dan menunggu hasil. Begitu CEO sampai di rumah, orang tuanya yang sudah lanjut usia langsung mencari cucu di dalam mobil. Namun mereka tidak menemukannya. Adik CEO mencoba menenangkan mereka. Katanya bisa mencari lagi setelah hasil keluar. Di sisi lain, wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa CEO adalah anak dari orang terkaya. Dulu saat mereka bertemu di kampus, CEO menyembunyikan identitasnya dan mengaku hanya anak seorang sopir. Dan wanita itu pun tidak pernah mengandalkannya untuk lepas dari paman. Dia hanya berharap CEO bisa memperlakukannya dan anak mereka dengan baik. Namun saat itu pamannya kembali datang mencarinya. Karena wajah wanita itu sangat mirip dengan ibu mereka. Paman itu telah membunuh ibunya demi merebut warisan, lalu mengurung wanita itu dan memperlakukannya seperti sang ibu. Bahkan dulu, agar wanita itu tidak pergi, paman menyuruh orang untuk membunuh CEO di jalan. Karena tahu pamannya kejam, wanita itu demi keselamatan CEO, langsung minta putus ketika sang CEO melamarnya. Namun CEO yang tidak tahu apa-apa, mengira wanita itu telah meninggalkannya. Sementara itu, gadis kecil kembali ke sisi ibunya. Ibunya berkata, jika menemukan ayahnya, dia harus tinggal bersama ayah, agar tidak hidup miskin bersamanya lagi. Namun gadis kecil berkata, hal pertama yang akan dia lakukan setelah bertemu ayah, adalah meminta ayah menyelamatkan ibu. Tapi ibunya masih mengira CEO hanyalah orang biasa, tak sebanding dengan pamannya. Maka dia pun berpesan, setelah bertemu ayah, jangan pernah kembali lagi. Saat itu juga, paman datang ke rumah sakit jiwa. Gadis kecil memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Paman yang ingin memiliki wanita itu sepenuhnya, mendapat kabar bahwa gadis kecil telah kabur, langsung memerintahkan agar gadis itu disakiti. Di sisi lain, adik CEO menerima hasil tes. CEO yang melihat hasilnya pun terkejut, karena ternyata gadis kecil itu benar-benar anak kandungnya. Orang tua CEO sangat gembira, langsung memerintahkan orang untuk mencari gadis itu. Namun saat itu, gadis kecil sedang sendiri di pinggir jalan mengumpulkan barang bekas, tanpa tahu bahaya sudah mendekat. Ketika truk melaju kencang ke arahnya, CEO datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Saat CEO hendak bertanya di mana ibunya, gadis kecil itu tiba-tiba pingsan di tempat.